Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hera Hastuti SPD MPD sebagai pengampu mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Pizanjelia Putri dengan NIM 22042278 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi UAS Studi Masyarakat Indonesia yang berjudul Globalisasi dan Konsekuensinya bagi Kehidupan Masyarakat di Indonesia. Subtopik yang akan saya jelaskan yang pertama itu konsep globalisasi, yang kedua aspek globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang terakhir itu konsekuensi globalisasi bagi masyarakat Indonesia. Uh, Konsep globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang melibatkan pertukaran ide, produk, dan budaya antar negara, sehingga menghilangkan batasan geografis dan menciptakan saling ketergantungan di berbagai aspek kehidupan. Menurut Selo Soemarjan, globalisasi menciptakan komunikasi dan organisasi di antara masyarakat global yang beragam. Proses ini dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses cepat terhadap informasi dan interaksi antar individu di seluruh dunia. Globalisasi juga mempengaruhi ekonomi, politik, dan budaya, serta menciptakan tantangan baru bagi masyarakat. Pengertian globalisasi menurut para ahli, menurut Selo Seomarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan keadaan saling ketergantungan antara individu, kelompok masyarakat, dan negara. Dan menurut Emmanuel Riedher, globalisasi yaitu jaringan kerja global yang mampu menyatukan masyarakat yang awalnya terosolir menjadi saling ketergantungan satu sama lain, sehingga memunculkan persatuan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi, ciri-ciri globalisasi. Yang pertama yaitu interdependensi ekonomi. Negara-negara saling bergantung dalam perdagangan dan investasi, menciptakan pasar global yang terintegrasi. Yang kedua yaitu meningkatnya interaksi kultural. Pertukaran budaya yang intens melalui media sosial dan komunikasi internasional memperkaya keragaman budaya. Yang ketiga itu perdagangan internasional, meningkatkan arus barang dan jasa antar negara, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu masalah bersama global. Munculnya isu-isu seperti perubahan iklim dan kesehatan yang memerlukan kerjasama internasional. Yang terakhir yaitu kemajuan teknologi, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang mempercepat interaksi global. Faktor pendorong globalisasi yang pertama yaitu pesatnya pengembangan teknologi komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan interaksi global yang cepat dan efisien, mengurangi batasan geografis. Yang kedua yaitu integrasi ekonomi dunia. Kerjasama antar negara dalam perdagangan dan investasi menciptakan pasar global yang saling terhubung, didorong oleh liberalisasi perdagangan. Yang ketiga yaitu perubahan politik dunia. Perubahan politik seperti runtuhnya Uni Soviet dan munculnya organisasi internasional mendorong kerjasama global. Yang terakhir yaitu berkembangnya perubahan transnasional. Perubahan yang beroperasi di berbagai negara menyebarkan teknologi dan mempengaruhi ekonomi global.
Selanjutnya yaitu faktor penghambat globalisasi. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan akses teknologi, kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan dalam akses teknologi informasi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses globalisasi. Yang kedua yaitu hilangnya identitas budaya. Dominasi budaya asing dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal, menyebabkan penurunan nilai-nilai tradisional. Yang ketiga yaitu ketergantungan ekonomi. Ketergantungan pada pasar internasional membuat ekonomi lokal rentan terhadap fluktuasi global yang dapat menimbulkan krisis ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ujaran kebencian dan konflik sosial. Munculnya ujaran kebencian dapat memicu konflik antar kelompok, mengancam stabilitas sosial di tengah keragaman budaya. Selanjutnya yaitu aspek globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang pertama yaitu akses globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Volume dan intensitas. Perdagangan internasional meningkat dengan penurunan atau penghapusan tarif dan hambatan perdagangan. Ini memungkinkan negara-negara untuk khususnya diri dalam produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Investasi asing, arus modal, peningkatan arus investasi asing memungkinkan alokasi modal yang lebih efisien secara global. Negara-negara berkembang dapat menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu teknologi dan informasi. Penyebaran teknologi. Kemajuan teknologi informasi dalam komunikasi memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing global. Dan ekonomi digital lintas batas juga berkembang. Selanjutnya dalam bidang politik, yang pertama itu organisasi tingkat dunia. Hubungan antar negara. Adanya organisasi internasional seperti World Bank dan WTO meningkatkan hubungan politik antar negara. Organisasi-organisasi ini bertindak sebagai platform untuk menjalin kerjasama dan regulasi ekonomi global. Yang kedua yaitu regulasi ekonomi global. Standar dan norma regulasi ekonomi global seperti standar keuangan dan norma etika bisnis dibuat dan disepakati oleh lembaga-lembaga internasional. Ini membantu meningkatkan transparansi dan integritas dalam perdagangan internasional. Aspeknya dalam bidang sosial budaya, yang pertama yaitu pertukaran budaya. Influensi media sosial. Media sosial memungkinkan pertukaran budaya yang intens. Masyarakat dapat mengakses konten dari berbagai negara, mempromosikan identitas budayanya, dan mengadaptasi praktik-praktik baru dari luar negeri. Yang kedua yaitu identitas lokal dan global. Konflik nilai. Masuknya budaya asing dalam mengikis nilai-nilai lokal menyebabkan penurunan identitas budaya tradisional. Hal ini dapat memicu diskusi tentang perlindungan warisan budaya versus kebebasan menukar gagasan dan praktek. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi globalisasi bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya yaitu peningkatan ekonomi. Globalisasi meningkatkan perdagangan dan investasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua yaitu akses teknologi dan pengetahuan. Masyarakat lebih mudah mengakses teknologi dan informasi, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas hidup. Dan yang terakhir yaitu peluang kerjasama internasional. Indonesia dapat berpartisipasi dalam jaringan global, memperluas kerjasama di berbagai bidang. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama kesenjangan sosial.
munculnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan globalisasi dan yang tidak. Yang kedua itu budaya konsumtif, gaya hidup konsumtif dan individualistik meningkat, mengikis nilai-nilai tradisional seperti gotong royong. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan ekonomi. Ketergantungan pada produk impor dan tenaga kerja asing dapat melemahkan industri lokal. Eh, Baiklah, dari yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa deglobalisasi dan konsekuensinya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dampak yang kompleks. Secara keseluruhan, untuk memaksimalkan manfaat globalisasi, perlu adanya kebijakan yang seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Kalau ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.